Ratatouille, film yang dirilis di tahun 2007 ini mengisahkan tentang impian seekor tikus bernama Remy yang ingin menjadi koki yang hebat. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja ke alur ceritanya ya. Film ini dimulai dengan acara di sebuah TV yang menayangkan tentang seorang pengkritik makanan yang bernama Anton Ego. Kemudian scene berikutnya berlanjut ke sebuah rumah di mana saat itu sedang hujan deras. Ternyata di rumah itu banyak sekali tikus. Salah satu tikus itu bernama Remy. Remy tinggal juga bersama kakaknya yang bernama Emil dan ayahnya yang merupakan pemimpin dari kawanan tikus jalanan di kota Paris, Prancis. Remy sangat berbeda dengan tikus-tikus lainnya. Remy memiliki kemampuan untuk menciptakan makanan yang enak. Dia ingin sekali menjadi koki yang hebat. Remy sangat terinspirasi dengan perkataan dari koki idolanya yang bernama Auguste Gustave bahwa semua bisa memasak. Maka dari itu dia ingin sekali menjadi koki sepertinya, meski hal itu tidaklah mudah karena Remy merupakan seekor tikus. Kala itu Remy diam-diam menemukan makanan yang ada di meja sambil menonton acara koki Gustave. Namun baru saja menikmati makanannya, pemilik rumah itu terbangun dan Remy langsung melarikan diri keluar. Pada saat di luar, Remy mencium sesuatu dan ternyata dia menemukan jamur. Kemudian dia bertemu dengan Emil. Dia bertanya kepada Emil di mana dia bisa menyembunyikan jamur yang dibawanya itu. Ketika di perjalanan, Remy gak sengaja menemukan keju yang mewah. Dia jadi memiliki sebuah ide untuk menciptakan makanan yang sangat enak dengan jamur dan keju yang dibawanya itu. Namun dia bingung di mana dia bisa memasaknya. Sampai pada akhirnya dia melihat ke atas atap rumah itu. Dia jadi punya ide untuk menggunakan cerobong asap di sana. Baru sebentar memasak di sana, Remy dan Emil itu malah terkena sembaran petir. Sampai-sampai mereka berdua terjatuh ke tanah. Bukannya merasa kapok, Remy malah mempunyai ide lain untuk memasak jamur yang ditemukannya itu. Kini mereka berdua masuk ke dalam rumah dan mencari bumbu yang dibutuhkan. Tak berselang lama, acara koki Gustave pun dimulai. Lagi-lagi Remy sangat terkesan dengan apa yang dikatakan oleh koki tersebut. Namun sayangnya Remy malah mendapatkan kabar yang buruk. Koki Gustave sudah meninggal dunia dikarenakan tidak bisa menerima kritikan pedas dari Anton Ego yang membuat restorannya kehilangan bintang. Tak hanya sampai di situ, pemilik rumah itu mulai menyadari adanya kedua tikus tersebut. Dia pun langsung mengambil senjatanya dan mengarahkan tembakannya kepada tikus-tikus itu. Nenek itu terus saja menembaki atap rumahnya sehingga membuat atap rumahnya jebol. Sayangnya ternyata itu adalah sarang para tikus. Nenek itu pun berlari ketakutan dan segera mengambil peralatan pembasmi tikus miliknya. Hal itu tentu saja membuat para kawanan tikus itu berlari ketakutan. Mereka semua kini menuju ke gorong-gorong. Sayangnya Remy terpisah dari kawanan itu. Remy terombang-ambing di dalam got tersebut sampai akhirnya dia sampai di sebuah tepian. Kini dia hanya bisa menunggu dan berharap ayah dan kawanan tikus-tikus yang lainnya akan datang menemuinya. Sambil menunggu, Remy membaca buku yang dikarang oleh koki Gustave. Setelah membaca buku tersebut, Remy jadi punya semangat lagi untuk menjalani hidupnya. Meski kini dia sendirian, Remy pun mulai pergi ke permukaan. Remy baru sadar jika selama ini dia hidup di bawah kota Paris. Secara kebetulan Remy melihat restoran koki Gustave. Remy pun memutuskan untuk pergi ke sana. Ternyata restoran Gustave masih ramai pembeli, bahkan para koki di sana terlihat sangat sibuk menyiapkan hidangan mereka. Di saat bersamaan datanglah seorang anak yang bernama Alfredo Linguini. Dia membawa sebuah surat dari mendiang ibunya dan berharap kepala koki di sana akan bisa membantu Linguini. Namun dengan tegas kepala koki itu menolak memperkerjakan Linguini. Untungnya beberapa orang di sana bilang bahwa mereka butuh tukang sampah. Masih di tempat yang sama, ternyata Remy sedang memperhatikan para koki di restoran itu. Meski koki Gustave sudah tiada, namun sosoknya terus saja menemani Remy. Di saat semua lengah, tak disangka Linguini memasukkan beberapa bahan masakan ke dalam sup yang ada di sana. Remy yang melihat hal itu tentu saja tidak terima, karena itu akan menghancurkan nama baik restoran milik koki yang dia sangat kagumi. Dengan susah payah Remy berusaha untuk menghentikan Linguini meski nyawa taruhannya. Sampai pada akhirnya Remy pun sampai di tempat sup itu. Diam-diam Remy mulai menambahkan bahan makanan dan memasaknya.
Tak lama kemudian Linguini datang dan melihat tikus Remy. Keduanya saling terkejut, tapi semua itu teralihkan dengan kedatangan kepala koki di sana. Alangkah marahnya dia saat melihat Linguini memasak. Ketika kepala koki memarahi Linguini, ternyata sup itu sudah mulai dihidangkan kepada para tamu. Hal itu tentu saja membuat kepala koki sangat marah dan memecat Linguini. Tapi salah seorang pelayan itu mengatakan bahwa ada pelanggan yang ingin bertemu dengan chef yang memasak sup tersebut. Ternyata pelanggan itu merupakan seorang pengkritik makanan juga yang bernama Solène Leclerc. Dia sangat menyukai sup tersebut. Meski demikian, hal itu nggak membuat kepala koki membaik. Dia tetap ingin memecat Linguini karena dia merupakan seorang tukang sampah dan bukan seorang koki. Untungnya koki yang bernama Tato mengatakan bahwa kepala koki tidak bisa memecat Linguini begitu saja. Setelah berdebat, akhirnya kepala koki nggak jadi memecat Linguini, tapi koki Tato harus bertanggung jawab untuk membimbing Linguini. Ketika semua orang lengah, tikus Remy mencoba untuk melarikan diri. Sialnya kepala koki melihatnya dan langsung berteriak. Semua orang di sana berusaha untuk menangkapnya, tapi akhirnya Linguini lah yang berhasil menangkap Remy dan memasukkannya ke dalam sebuah toples. Kini Linguini hendak membuang Remy ke sungai, tapi Linguini nggak tega melakukannya. Linguini malah curhat dan mengatakan bahwa dia sangat memerlukan pekerjaan tersebut. Sampai akhirnya Linguini sadar jika tikus itu mengerti dengan apa yang dia katakan. Akhirnya Linguini melepaskan Remy. Tikus itu pun langsung berlari dengan sangat kencang, tapi Remy malah kembali ke dekat Linguini. Itulah awal dari pertemanan mereka berdua. Keesokan harinya, Linguini mulai bekerja sebagai koki, namun semuanya tidak berjalan dengan baik. Linguini bingung harus menyembunyikan Remy di mana. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menaruh Remy di dalam bajunya. Setiap kali Linguini akan menaruh bahan makanan yang salah, Remy menggigitnya. Linguini berteriak kesakitan. Kini dia pun pergi ke dalam gudang dan merencanakan hal yang lain. Tiba-tiba saja kepala koki datang dan melihat tikus Remy. Untungnya Linguini langsung mematikan lampunya dan mengalihkan perhatian kepala koki itu. Kini Linguini mulai kembali ke ruang masak. Secara nggak sengaja Linguini dan Remy menemukan cara untuk memberi tanda saat Linguini salah memasak. Semakin hari semuanya terlihat berjalan dengan baik. Meski Linguini terlihat agak aneh, banyak sekali pelanggan yang suka dengan masakan Linguini. Sampai suatu waktu, kepala koki nggak sengaja melihat ada sesuatu di dalam topi koki Linguini. Saat kepala koki mengeceknya, nggak ada apapun di sana. Untungnya Linguini keburu menaruh tikus Remy di luar untuk makan. Di saat Remy sedang makan di halaman belakang restoran, dia melihat ada sesuatu di sana. Ternyata itu adalah Emil. Mereka berdua sangat senang bisa bertemu lagi. Remy gak tega melihat saudaranya memakan makanan yang tidak layak. Akhirnya Remy memutuskan untuk mengambil makanan di gudang dapur. Sedangkan di tempat lainnya, kepala koki masih berusaha untuk mencari informasi dari Linguini. Kini Remy dalam dilema. Dia harus memutuskan untuk tetap bersama dengan Linguini atau kembali ke koloninya bersama dengan ayah dan kakaknya. Itu merupakan pilihan yang sulit. Namun akhirnya Remy memutuskan untuk pergi mengunjungi ayah dan koloninya. Come with me. Singkat cerita, Remy sudah kembali ke Linguini. Namun saat itu Linguini sedang gak sadar karena terlalu banyak minum anggur. Kala itu Tato mendekatinya, tapi karena satu alasan, akhirnya Tato menampar Linguini hingga Linguini sadar. Tato merasa salah karena sudah menyukai Linguini. Setelah mendengar hal itu, Linguini segera mengejarnya. Linguini hendak memberitahu semuanya tentang tikus yang selama ini membantunya saat memasak. Linguini merasa sulit untuk memberitahukannya, tapi di saat Linguini hendak bilang, Remy mencegahnya, sehingga Linguini gak sengaja malah mencium Tato. Di tempat lainnya, Anton Igo, sang pengkritik makanan yang terkenal, mendapat kabar tentang restoran Gustav yang sudah kembali beroperasi. Hal itu membuat dia sangat terkejut, karena kini Gustav sudah tiada. Dia gak percaya bagaimana bisa restoran itu kembali terkenal. Di tempat lainnya juga, kepala koki mendapat kabar buruk. Kini dia tahu bahwa Linguini adalah anak kandung dari Gustav. Dia ingin sekali memecat Linguini, tapi dia tidak bisa memecatnya begitu saja.
Kala itu Linguini sedang berbunga-bunga karena dia sudah mempunyai pacar, tapi di saat yang bersamaan Remy merasa jika dirinya tidak berharga. Di saat Remy kembali ke restoran, dia bertemu dengan Emil dan gerombolan tikus lainnya. Ternyata mereka hendak mencuri makanan yang ada di gudang restoran. Awalnya Remy ragu, tapi akhirnya dia terpaksa membantu mereka untuk mencuri makanan. Berkat bantuan sosok hantu Gustav saat itu, Remy malah mendapat informasi bahwa Linguini adalah anak dari Gustav. Tak lama kemudian kepala koki yang jahat itu datang. Namun Remy berhasil membawa surat tersebut. Kepala koki itu tentu saja langsung mengejarnya. Untungnya Remy berhasil melarikan diri. Kepala koki itu akhirnya memutuskan untuk kembali ke restoran, tapi sayangnya Linguini dan yang lainnya sudah tahu bahwa Linguini adalah pewaris dari restoran Gustav. Kini kepala kokilah yang harus terusir dari restoran tersebut. Informasi itu pun begitu cepat tersebar, bahkan para pers beramai-ramai untuk meliput Linguini untuk berita mereka. Tak lama kemudian pengkritik makanan yang bernama Anton Ego itu datang. Dia bilang jika besok malam dia akan kembali. Dia harap Linguini nggak akan mengecewakan dirinya dengan makanan yang dibuat oleh Linguini. Ternyata mantan kepala koki nggak mau menyerah begitu saja. Dia terus saja mengawasi Linguini. Di saat itulah dia melihat tikus Remy sedang dimarahi oleh Linguini. Di malam harinya, para koloni tikus itu diam-diam mulai masuk ke dalam gudang restoran untuk mencuri makanan. Tak lama kemudian, Linguini datang menghampiri Remy, sedangkan tikus-tikus lainnya segera bersembunyi. Dia meminta maaf kepada Remy karena sudah memarahinya. Tapi sikap Linguini langsung berubah lagi saat Linguini tahu bahwa Remy dan koloninya sudah mencuri makanannya. Linguini yang kala itu sedang marah malah mengusir Remy, padahal Remy sebenarnya nggak bermaksud untuk mencuri makanannya. Singkat cerita, waktu kunjungan Anton Ego hampir tiba, Linguini mulai menyemangati para kokinya untuk membuat makanan yang terbaik, tapi sepertinya semua itu sia-sia. Remy hanya bisa melihat Linguini dari balik jendela. Tak lama kemudian Emil datang. Dia bilang bahwa dia sangat lapar. Sayangnya Emil malah masuk ke dalam perangkap. Tapi Remy keburu mendorongnya. Akhirnya Remy lah yang masuk ke dalam jebakan tersebut. Ternyata jebakan itu adalah milik mantan kepala koki yang jahat. Kini Anton Ego sudah datang. Dia pun mulai memesan makanan. Pelayan yang melayaninya pun sedikit bingung dengan apa yang dikatakan oleh Anton Ego. Sampai-sampai Anton Ego marah dan bilang bahwa dia akan memakan makanan apapun yang dihidangkan oleh Linguini. Di tempat lainnya, Remy masih terjebak. Di sana dia terus berbicara dengan sosok arwah Gustav. Tak lama setelah itu, Emil dan beberapa tikus lainnya mulai membebaskan Remy. Kala itu Linguini mulai kebingungan, dia nggak tahu harus berbuat apa. Kemudian Remy datang. Tato dan para koki lainnya hendak menangkap Remy, tapi Linguini mencegahnya. Akhirnya Linguini pun mulai mengatakan semuanya, termasuk tikus Remy yang selama ini membantunya ketika memasak. Semua orang yang ada di sana tentu saja terkejut dan terdiam. Bahkan setelah semua orang tahu, para koki tersebut mengundurkan diri termasuk juga Tetu. Di saat semuanya sedang putus asa, ayah Remy menghampiri Remy. Dia menasihati Remy untuk tetap pada tekadnya. Ayahnya bilang bahwa mereka akan membantu Remy untuk memasak. Sayangnya, mantan kepala koki yang jahat itu melihat mereka. Sebagian tikus itu pun mulai mengejar mantan kepala koki tersebut, sedangkan sebagian lagi membantu Remy memasak. Kala itu Linguini sangat terkejut melihat para tikus tersebut. Tapi dia nggak punya pilihan lain lagi. Dengan sigap dia mulai melayani para pelanggannya. Kini para koloni tikus itu mulai bahu-membahu memasak dengan mengikuti perintah dari Remy. Tak lama kemudian Tatu datang dan melihat para tikus tersebut. Dia hendak pergi lagi, tapi Linguini mencegahnya. Kini Tato pun mulai memasak dengan mengikuti instruksi dari Remy. Awalnya Tato ragu, tapi akhirnya dia mengikuti saran dari tikus tersebut.
Makanan itu pun kini dihidangkan kepada Anton Ego. Setelah memakan di suapan pertama, dia jadi teringat dengan masa kecilnya. Dia sangat mengagumi masakan itu dan ingin bertemu dengan koki yang memasaknya. Dia pikir Linguini lah koki itu, tapi Linguini bilang bahwa dirinya saat itu hanya bertugas untuk melayani para pelanggan. Dengan terpaksa, Linguini dan Tato mengizinkannya untuk bertemu dengan koki yang memasak masakan tersebut. Alangkah terkejutnya Anton Ego saat tahu bahwa koki tersebut adalah seekor tikus. Setelah semua penjelasan dari Linguini selesai, dia hanya berkata terima kasih dan kemudian pergi begitu saja tanpa banyak bicara. Dan film pun selesai. Gimana, seru kan filmnya? Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Sampai ketemu lagi di video-video kita berikutnya ya. Dadah, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe juga biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih.